Selamat datang di channel The Inspirasi 96, tempat di mana setiap cerita menunggu untuk diungkap. Dari cerita tak terjelaskan, hingga cerita-cerita aneh yang mengundang tanda tanya. Bersiaplah untuk menyelami dunia yang penuh cerita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pada zaman dahulu kala di sebuah hutan di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta, hiduplah seekor kuda. Kuda itu tampak gagah dan kuat. Selain itu, ia tampak angker karena di kepalanya terdapat dua tanduk yang kokoh. Apapun yang ditanduknya pasti roboh. Oleh karena itu, ia tidak pernah takut menghadapi siapapun. Sayang, ia menjadi suka merendahkan hewan-hewan lainnya. Rasanya semua tak mungkin menandingiku. Lariku kencang bagai angin, tandukku kuat bagai batu gunung yang keras, jikata kuda keras-keras. Semua perkataan kuda itu ternyata didengarkan oleh binatang-binatang lainnya. Para binatang penghuni hutan itu sebenarnya tidak menyukai perkataan si kuda. Namun, mereka semua merasa tidak berdaya menghadapi si sombong itu. Untuk itu, ia lalu menghadap pada harimau untuk melaporkan. Sebenarnya aku sendiri sudah lama tidak senang dengan tabiatnya yang jelek itu. Sayang, aku takut terkena tanduknya. Kalian tahu, batu sekeras apapun akan hancur bila ditanduknya. Apalagi badanku yang hanya terbuat dari daging ini, kata harimau, setelah mendengar laporan para binatang penghuni hutan. Tetapi, bukankah Baginda Raja Hutan? Masa Raja Hutan takut dengan kuda? Diprotes seekor babi hutan. Anehnya, seorang raja mau direndahkan oleh kuda, ditimpal tupai dari atas pohon. Benar. Baginda harus bertindak, ditambah ayam. Mendengar protes dan keluhan para anak buahnya, harimau hanya bisa diam. Walaupun demikian, ia sebenarnya sedang memutar otak mencari akal. Setelah lama diam, harimau lalu angkat bicara. Rasanya, mengalahkan kuda yang bertanduk itu tidak perlu dengan kekuatan otot. Cukup dengan otak. Otak, Baginda? Siapa di antara penghuni hutan ini yang dapat berpikir jernih? Siapa Baginda? Tanya Keong. Tentunya bukan kau, Keong. Yang jelas, kuda harus diberi pelajaran. Dibikin malu agar tidak sombong. Sekarang, tolong tunjukkan diri kalian untuk mau berkorban demi kebaikan hutan kita ini, ditantang harimau kepada seluruh binatang yang datang menghadap. Setelah lama ditunggu, ternyata tidak seekor pun binatang yang menunjukkan diri. Para hewan itu hanya bisa saling berpandangan satu sama lain dengan mata kosong. Suasana menjadi hening. Tidak seekor binatang pun yang berbicara. Di tengah keheningan seperti itu, tiba-tiba rusa mengacungkan tangannya sambil berkata, "Jika tidak ada yang mau memberi pelajaran kepada kuda, biar hamba saja, Baginda." Engkau sangat berbudi, rusa. Sudah mantapkah niatmu itu? Tanya harimau dengan mata berbinar-binar. Tiada keraguan sedikit pun di hati hamba. Baginda, hamba akan minta bantuan kera untuk melaksanakan tugas ini. Kuizinkan. Restuku bersama kalian. Setelah itu, para penghuni hutan lalu mohon pamit dari hadapan harimau. Konon kabarnya, rusa dan kera segera berunding mencari akal. Apa rencanamu, rusa? Adakah akal telah kau temukan? Tanya kera. Supaya kita tidak kena tanduk kuda, kita ikat saja tanduk si kuda nanti selagi tidur pulas. Gagasan yang baik.
Dengan rotan yang kuat kita ikat dia. Aku tahu tempat di mana rotan yang baik itu tumbuh. Kalau perlu, ia akan kuberi perasan kunyit merah supaya tertidur pulas. Ayo kita siapkan seluruh peralatan kita, kata rusa. Setelah seluruh peralatan yang diperlukan siap di tangan, rusa dan kera lalu pergi mencari kuda. Kera kemudian menaburkan air perasan kunyit merah di padang rumput subur yang biasa dipakai merumput oleh kuda. Kuda yang ditunggu-tunggu ternyata benar-benar merumput di padang rumput yang telah ditaburi air perasan buah kurkuma tersebut. Dengan lahap kuda memakan rumput di situ. Ia sama sekali tidak menduga kalau rumput yang ia makan telah tertaburi bius. Aneh, mengapa tiba-tiba kepalaku pening dan mataku menjadi berat, cetus kuda mulai limbung. Ia lalu pergi meninggalkan padang rumput, beristirahat di bawah gerombolan pohon besar di pinggir hutan. Tiada lama kemudian, kuda jatuh tertidur dengan pulasnya. Melihat kejadian itu, rusa dan kuda segera menghampiri kuda yang tertidur pulas itu. Yakin kuda itu tidak akan bangun, rusa dan kera segera mengikat dua tanduk yang ada di kepala kuda dengan rotan. Setelah itu, rotan-rotan diikatkan pada pohon-pohon besar dan kuat. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Agar kuda terbangun sekarang, berpura-puralah engkau sedang ketakutan karena akan dimangsa harimau, perintah rusa kepada kera. Kera lalu menjerit-jerit keras dan melompat-lompat layaknya kalau sedang ketakutan. Lama-kelamaan, kuda yang tertidur pulas itu pun mulai tersadar dari daya bius. Ia lalu mengamati apa yang sedang dilakukan kera. Cepat lari, kawan! Cepat! Harimau hampir menerkammu, seru rusa. Mendengar kalau ada harimau, kuda secepat kilat segera bangkit. Akan tetapi, kedua tanduknya yang telah diikat pada pohon itu tanggal. Melihat kedua tanduk di kepalanya telah tanggal, kuda menjadi kebingungan. Apa jadinya aku tanpa tanduk? Lebih baik aku lari agar harimau tidak menyerangku. Setelah berkata seperti itu, kuda lalu lari. Melihat itu, rusa dan kera sangat gembira. Mereka lalu memungut tanduk kuda yang tanggal itu. Tentu Baginda Harimau akan sangat berkenan dengan persembahan tanduk ini. Ia pasti akan tampak gagah, kata rusa. Ayo, sekarang kita bawa menghadap. Sekaligus melaporkan hasil pekerjaan kita, kata kera sambil memanggul kedua tanduk kuda. Di hadapan banyak binatang hutan, harimau dengan bangga menerima kedatangan rusa dan kera. Karena jasa-jasanya, harimau banyak memberikan kata-kata yang penuh puja-puji kepada kedua binatang tersebut. Inilah contoh bagi kalian semua, dua ekor binatang yang berjuang membela kebenaran. Tanpa rasa takut ia telah dapat mengalahkan musuh. Tutur harimau yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Oleh karena kegembiraanku, tanduk kuda yang dipersembahkan oleh kedua binatang ini aku kembalikan lagi kepada yang berhak memakai, yaitu rusa. Terimalah ini, kata harimau sambil menyerahkan tanduk kepada rusa. Rusa hanya celingukan melihat kejadian ini. Mohon maaf, Baginda. Karena tanduk ini kami peroleh berdua, apakah tidak sebaiknya dibagi berdua dengan kera? Tanya rusa. Sesaat harimau tertegun melihat kemuliaan hati rusa. Setelah itu, ia segera bertanya kepada kera, apakah engkau mau memakai tanduk, kera? Tidak. Terima kasih, Baginda. Biarlah dipakai oleh rusa saja semuanya. Rusa akhirnya menerima kembali dua tanduk kuda dari harimau. Setelah itu, kedua tanduk lalu dipakainya di kepalanya. Tanduk itu sangat selaras dengan kepala rusa, karena sebelum memakai tanduk, kepala rusa kelihatan sangat aneh. Namun, setelah tanduk kuda itu telah terpasang di kepalanya, ia menjadi tampak gagah dan berwibawa. Engkau memang pantas mendapatkan tanduk itu, kawan,
Kata keras sambil memberi acungan jempol pada rusa. Terima kasih, kawan. Bantuanmu sungguh sangat berarti dalam hidup. Sementara itu, kuda yang sombong dan tak bertanduk itu, akhirnya mengetahui kalau telah kena perdaya rusa dan kera. Ia menjadi sangat malu kepada seluruh binatang penghuni hutan di lereng Gunung Merapi. Untuk itu, ia lalu lebih senang memilih tinggal di desa-desa bersama dengan manusia.